jalan dia lah. Karena niat. Ya, tapi bisa hitung berjarak. Karena niat. 100 meter 1 kilo udah selesai. Kenapa berlangkah? Ada niat hati. Ya, kenapa berlangkah? Karena niat dari hati. Niat dari hati. Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Adil, dan Allah sayang. Bagaimana? Begini, harus paham kita masalah ini. Karena besok Anda ke masjid terasakan hal ini. Sekarang anak muda kuat sihat, rumahnya jauh di sana menuju ke masjid. Anak muda ini jaraknya 100 meter misalnya sampai masjid. Anak muda yang kuat sehat butuh berapa langkah? Misal 100 meter berarti 200 langkah. Betul? Nenek sakit, tua, tetap ke masjid. Salat subuh semuanya nenek kakek-kakek datang ke masjid. 100 meter jaraknya. Berapa langkah? 1000 langkah. Betul? Karena itu hidupnya berlangkah. Beda jauh di mata Allah. Yang masih muda, kuat, sehat, jalannya biasa. Tapi ada yang sakit, yang tua, walaupun sakit tidak buatkan alasan saya salat di rumah aja. Dia tetap ke masjid, sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Hitungan dia berlangkah karena beda langkah. Jadi begitu Anda besok ke masjid, rasakan setiap langkah satu kebaikan, harus satu dosa. Mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sampai mana Allah senang dan bahagia kalau Anda datang ke rumah. Padahal mohon maaf, kita yang butuh rahmat Allah. Kita yang butuh. Kalau datang sini, Anda yang dapat barakahnya, Anda yang dapat ampunannya, Anda yang dapat rahmat Allah. Kita yang butuh Allah, malah Allah yang senang, Allah yang bahagia, dan Allah yang berikan hadiahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu betul kunci surga di sini di rumah Allah. Cuma tiga hal. Kata ulama, kalau kita jaga dengan baik, menjamin surga Allah. 3 hal. Jaga dengan baik, akan dapat jaminan surga. Yang pertama, rumah Allah masjid. Allah sengaja mewujudkan rumahnya di bumi ini untuk satu hal, bagi-bagi rahmah, bagi-bagi ampunan, bagi-bagi berkah. Sini tempatnya. Coba bayangkan, dari sejak keluar dari rumah, Anda dapat banyak hadiah-hadiah, sampai di dalam masjid banyak hadiah-hadiah, banyak di sini kemudahanmu, kelancaran, keberkahan di sini di dalam rumah Allah. Selalu berada di dalam rumah. Salah satu sifat ahli surga apa kata Rasulullah SAW? Orang hatinya digantung di masjid. Artinya gimana? Paling suka, paling senang kalau dia ada dalam masjid, bahagia dia. Dan paling sedih kalau harus keluar dari masjid ada urusan. Sedih dia. Mau di sini di rumah Allah. Ya, suka rumah saya, tapi saya lebih suka rumah Allah. Saya tinggalkan rumah saya untuk duduk lama di dalam rumah Allah. Ini kelebihan orang. Beda mohon maaf dengan orang. Kenapa datang ke masjid? Karena salat jemaah wajib. Jadi coba beda mahaman, beda amalan. Beda mahaman, beda amalan. Coba banyak orang-orang di dalam rumah sudah tahu asal jam berapa, asal maghrib jam berapa, sudah tahu dia. Tapi tak mau bergerak, diam di rumah. Sampai datang waktu azan. Ayo, Allahu Akbar, Allah.
ambil nasibmu dari rahmat Allah. Kata beliau apa? Masih lama 10 menit sambil iqamat, masih lama. Begitu iqamah, kata dia, malam ini imam dari Madinah, bacaannya panjang. Tidak usah, nanti salat di rumah aja. Beda pemahaman, beda amalan. Beda dengan orang mukmin yang rindu kepada Allah. Dia rindu kepada Allah. Datang ke masjid dengan rasa rindu, semangatnya luar biasa. Mohon maaf, kalau saya ajak anak kecil, anak lihat saya, anak bawa banyak hadiah. Anak, ayo sini ambil hadiah ni. Gimana anak ini datang? Gimana? Hari, tak mungkin. Tak mungkin. Ini ada hadiah untuk bagi saya. Ini panggil mau kasih saya hadiah. Ya. Karena sudah faham, ini hadiah untuk saya. Ini untuk bagi saya, datang dengan semangat dan senang hati. Mohon maaf, apakah pernah kita lihat orang menuju ke masjid? Mana Pak? Mau ketemu Allah, mau ke rumah Allah. Dia ada perasaan di sini. Dia sudah faham akan jumpa Allah. Datang senang hatinya. Di sini Allah mau kasih banyak hadiah. Senang datang. Orang mau kemana? Beda perasaannya. Karena itu harus kita paham. Kemuliaan masjid ini apa? Untung bagi saya apa? Itu yang buatkan kita semangat. Harus kita paham. Di sini Allah mau siapkan banyak hadiah untukmu. Silahkan datang ambil hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lebih awal, anda yang dapat lebih banyak. Datang lebih awal lagi, anda dapat lebih banyak lagi. Tapi kalau telat, anda yang rugi sendiri. Anda yang rugi sendiri. Mohon maaf, coba harus kita faham, Allah sayang kepada kita, mohon maaf. Allah sayang banget. Seharusnya, kalau memang Allah yang mau kasih hadiah, sudah semua tahu azan jam berapa, subuh jam berapa, asar jam berapa, semua sudah tahu jam azan. Seharusnya persiapan kita duluan. Datang ke masjid ambil hadiah kita. Bu, nanti datang jam 5 sore, saya mau kasih 100 juta ya. Datang jam berapa? Jam 4 sudah standby di situ. Kenapa? Yakin ada untung bagi saya. Datang lebih awal, siap-siap lebih awal. Bukan, mohon maaf, kata ulama, jangan salah faham. Azan itu azan. Bukan untuk orang mukmin, bukan untuk cuma ajak salat. Ini azan tanda Allah sayang. Karena anda terlalu jauh sambil lupa perjanjiannya. Allah mau kasih hadiah. Anda tak mau, tapi Allah yang mau. Tetap, walaupun anda sibuk, walaupun anda lupa Allah, jauh dari Allah, kesian, belum tahu maslahatan dirinya sendiri, belum tahu. Dia belum paham. Gimana, gak apa-apa. Ayo, bangkit. Dia belum tahu dia. Di sini, untungannya di sini. Berkahnya di sini. Kemudahan urusannya di sini. Lancaran rezekinya di sini. Panggil kesian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sayang, anda mau berikan rahmat, anda mau berikan ampunan. Ayo sini, ambil hasilnya. Manusia yang aneh, yang tidak mau menerima panggilan Allah Subhanahu. Karena itu orang mukmin jangan sampai kehilangan dari rumah Allah, masjid. Jangan. Bagi ibu-ibu, ya betul, salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid. Jelas? Kaidah ini dari Rasul, salat di rumah lebih baik dari salat di masjid. Tapi mohon maaf, harus kita faham kondisi ibu-ibu di Indonesia seperti apa.
Di rumah belum bisa khusyuk. Di rumah baca kulhu terus. Di rumah banyak gangguannya. Tapi kalau di masjid bisa menghayati bacaan imam yang bagus dan suara yang indah, banyak ayat-ayat yang kita dengar. Salat kita lebih mantap. Di masjid ada ta'lim, ada ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa dapat berkahnya. Di masjid saya lebih semangat kalau sama jamaah. Kalau di rumah malas. Coba bayangkan yang baca Yasin kan, Yasinan. Kalau di rumah gimana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Sadaqallah. Baru berapa ayat sudah kena kemana? Tapi kalau sama jemaah gimana? Dari awal sampai akhir musta'in semua dia baca Yasin, semua dia ikut. Ini berkah jemaah musta'in di masjid bisa dapat pahala yang luar biasa ini. Karena itu, ya, salat di rumah lebih baik. Tapi kalau ada urusan, ada kegiatan, ada majlis ta'lim, harus wajib ikut, ambil nasibmu dari ilmu yang bermanfaat, biar ibu menjadi lebih baik agamanya, lebih mantap salat dan ibadahnya. Yang kedua, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah yang Allah jelaskan apa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kata Allah, aku ingat kalian. Gimana kita ingat Allah? Gimana? Zikir kita. Selalu zikir. Selalu zikir. Allah ingat kita gimana? Allah lindungi, Allah jaga, Allah berikan kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam segala urusan dunia. Tapi zikir yang mana? Di sini Allah jelaskan. Zikir kesukaan Allah apa? Ada dua sifat. Zikir yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah cinta, sifat dia dua. Jenis zikir apa? Bebas. Tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, salawat kepada Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mau yang mana silahkan. Mau yang mana silahkan. Tapi zikir itu umumnya punya dua sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama, selalu kata zikir di dalam Al-Quran gabung dalam kata kathira, banyak. Wadhkur rabbaka kathira wadh-dhakirina Allah kathira. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran kathira. Semua kata zikir selalu gabung dengan kata kathira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya setiap waktu, setiap saat. Kata Rasulullah, berikan pemahaman apa yang kata kathira. Kata Rasulullah, selalu lidahmu basah dalam zikirnya kepada. Apakah pernah lidah kita kering? Tak mungkin, basah terus. Artinya zikir terus. Kenapa Allah suruh zikir yang banyak? Kenapa Allah suruh zikir yang banyak? Biar anda dapat rezeki yang banyak, biar anda dapat rahmat Allah yang banyak, biar anda dapat ampunan Allah yang banyak. Allah tidak butuh zikir kita, tidak butuh. Tapi karena Allah mau kasih yang banyak, harus anda zikir yang banyak. Kenapa zikir yang banyak? Karena anda dipanggil orang mukmin. Orang mukmin zikir dia banyak kepada Allah. Selamat dari sifat orang munafik. Orang munafik Allah sebut dalam Al-Quran mereka berzikir, tapi sifat zikir mereka cuma sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikir mereka kepada Allah cuma sedikit. Biar anda selamat dari sifat orang munafik, menjadi orang mukmin, harus anda punya zikir yang banyak. Terus kenapa zikir yang banyak? Anda selamat dari api neraka Jahannam. Kata Rasulullah SAW, banyak dari umatku yang ada di dalam api neraka Jahannam gara-gara dosa lidah. Gara-gara apa? Dosa lidah. Khususan kaum ibu-ibu. Kata Rasulullah, banyak yang ada dalam
Kapan kita dosa lidah? Kalau lagi kosong. Lagi kosong muncul dosa lidah. Tapi kalau lidah ini sibuk zikir kepada Allah, tidak ada waktu lagi untuk dosa lidah. Sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap saat. Banyak untung bagimu sendiri. Allah selalu bersamamu. Allah selalu berikan banyak rahmat, banyak ampunan, banyak kemudahan, banyak kelancaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sifat anda orang mukmin, selamat dari sifat orang munafik, dan selamat dari api neraka Jahannam. Terus ini sifat yang pertama, zikir yang banyak setiap waktu, setiap saat. Zikir yang kedua apa? Zikir yang jelas. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir yang jelas artinya apa? Yang pertama, tidak boleh anda baca zikir yang anda tidak faham. Anda lihat ada orang Indonesia bawa satu kertas panjang, tulisannya bahasa Arab. Begitu dia baca, salah baca dan tidak faham artinya. Jangan. Zikir yang jelas. Subhanallah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Itu sudah jelas. Kita sudah faham artinya dan mudah kita hafal dan mudah kita baca. Teruskan. Kata yang paling dicintai oleh Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Teruskan, jelas, saya hafal, mudah baca. Teruskan ini. Dua kata, ringan atas lidah, berat di timbangannya, dicintai oleh Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Teruskan yang jelas. La haula wa la quwwata dari harta surga, harta karun surga apa? La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang jelas, salawat kepada Rasulullah yang jelas. Terus harus begitu ucapkan zikirnya harus jelas. Mohon maaf, ketemu orang zikir tasbih, ambil nafas panjang, ambil nafas panjang, sup 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 ayam, sup kambing, sup subhanallah, subhanallah menjadi sup 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 sup. Tak boleh, tak boleh. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang jelas. Dan kata ulama, kalau mau lebih lengkap, lebih mantap, ada perasaannya. Gimana ada perasaannya? Kata ulama, kalau misal anda salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat yang mulia, tapi jangan fikiranmu lari kepada untung. Ya, ampuni dosa, dicukupi dunia dan akhirat. Saya salawat kepada Rasulullah karena rindu. Saya bayangkan nanti datang hari kiamat akan jumpa dengan Rasulullah berkat salawat ini. Begitu sekali, dua kali salawat, rasakan masalah ini, nangis langsung. Begitu kita banyak dosa, baca istighfar. Jangan astagfirullah, 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 astagfirullah. Kumpulkan dosamu semuanya. Ya Allah, ternyata buluankan saya banyak dosa, banyak kekurangan. Ingat di sini, Allah Maha Baik akan ampuni segala dosa-dosa kita. Astagfirullah. Ada bahasannya. Cukup satu kali, dua kali, langsung akan nangis. Menurut rahmat Allah, bahagia. Ya, apapun sebesar dosa kita sayangi, tapi pasti Allah akan ampuni semuanya. Alhamdulillah. Begitu kita ucapkan Alhamdulillah, terasa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
sihat walafiat, banyak yang sakit. Alhamdulillah ada rezeki yang cukup, banyak yang miskin. Alhamdulillah. Terasa nikmat Allah, pada perasaan itu paling mantap. Jadi yang kedua ini apa? Zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, setiap waktu, setiap saat. Zikirnya itu syaratnya apa? Banyak dan jelas. Banyak dan jelas. Jadi yang pertama apa amalannya? Amalan pertama apa? Salat di masjid. Rumah Allah, masjid. Rumah Allah, masjid. Yang kedua zikir kepada Allah. Yang ketiga baca kalamullah, Quran. Baca kalamullah, Quran. Di sini harus kita faham, Allah yang ciptakan manusia ini, Allah sudah tahu fikirannya bagaimana. Dan Allah yang ciptakan dunia ini, Allah sudah tahu sistem dunia bagaimana. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Anda selamat, biar Anda lancar, biar Anda sukses, biar bisa manfaatkan dunia ini sebaik-baiknya, langsung Allah tidak biarkan kita begini, tapi Allah berikan buku petunjuk. Silakan. Biar tidak sesat, biar tidak salah alamat, biar tidak stres. Ini buku petunjuk. Silakan baca dengan baik, belajari, faham, tadabburi, amal, akan Anda selamat dunia dan akhirat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik bagi kalian. Yang terbaik di sini untuk segala urusan, zahir batin, dunia akhirat, selalu Allah berikan yang terbaik. Saking mahalnya Al-Quran, hitungannya berhuruf. Hitungannya mahal. Kalau beli buah-buahan, hitungannya berkilo. Kalau beli emas, hitungannya apa? Kecil, mahal, betul? Al-Quran saking mahalnya, hitungannya berhuruf. Dan begitu satu huruf, Allah kasih 10 kebaikan. Satu huruf mahal. Karena itu selalu bersama Al-Quran, baca Al-Quran. Jalur cepat masuk surga, Quran. Orang mulia dunia akhirat, Quran. Syafaat, Quran. Selamat di kuburnya, Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga bagi orang yang menjaga satu ayat. Bayangkan, kalau kita jaga satu ayat saja bisa menjamin surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an." Barang siapa yang jaga dan istiqamah baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini satu ayat, tapi setiap habis salat fardu sekali. Berapa kali? Bukan 100, bukan. Satu kali. Setiap habis salat fardu. Terus kalau saya baca ayat kursi sekali aja habis setiap salat fardu, apa yang saya dapat? Kata Rasulullah, menjamin surga walaupun masih hidup. Masih hidup di dunia, sudah catat namanya ahli surga. Kata Rasulullah, tidak menghalangi Anda masuk surga kecuali karena masih hidup. Mati langsung masuk. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kalau saya jaga satu ayat sekali dapat jaminan surga. Kalau jaga Al-Quran semuanya, selalu baca, selalu belajar, selalu bersama Al-Quran, berkali-kali setiap waktu, setiap saat bersama Al-Quran,
Kira-kira dapat apa? Hah? Inilah yang luar biasa. Inilah yang luar biasa. Bayangkan aja, jaga satu ayat menjamin surga. Kalau jaga Al-Quran semuanya gimana ya? Ini kelebihan orang mukmin. Dia faham ini Al-Quran kalamullah, kemuliaan dunia akhirat. Nanti datang satu saat ibu, bapa semangat baca Quran, Allah panggil nanti di hari kiamat di dalam surga. Begitu ibu sudah lancar, kuburnya lancar, hisabnya lancar, sampai masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala minta, bu, baca bagaimana dulu di dunia ibu baca Quran, baca dan naik di dalam surga. Baca dan naik, baca dan naik, baca dan naik. Ahlul Quran itu yang selalu bersama Al-Quran dapat kemuliaan yang tinggi di dalam surga Allah. Kenapa Syekh Ali Jabir fokus Quran, program Quran? Karena kemuliaan ini. Di dalam hadisnya, begitu Allah sudah muliakan orang yang selalu bersama Al-Quran, orang Ahlul Quran yang habiskan umurnya, tenaganya, fikirannya bersama Al-Quran, begitu Allah angkat derajatnya di dalam surga, saking Allah senang, Allah muliakan mereka, Allah memberikan hadiah lagi. Gimana? Allah buatkan acara besar di dalam surga. Acara besar di dalam surga. Yang hadir